Yang paling aku nggak suka sama RSW itu kelihatan masih ada ngarangnya. Ya maaf banget dari podcastnya SW banyak hal-hal yang Dokcin pikir ya itu ngambang, terlalu kayak apa ya, nggak pasti, terutama kalau udah ngomong nggak natural, apalagi udah ngomongin masalah uang, kayak orang kebingungan, kayak orang ketakutan, ya kayak yang maaf, SW kamu udah datang ke sana, harusnya semua data-data ya yang kamu serahkan, yang kamu akan coba encounter di podcast Densu, harusnya tolong udah dipersiapkan. Karena semua hal yang akan menjadi titik kita didengar itu adalah hal-hal yang kita benar-benar pengen tahu. Masalah uang sama masalah tentang gizi sama masalah tentang hak asuh anak, dan kamu semuanya maaf ngejawabnya itu kayak nggak yakin gitu, kayak bingung. Banyak sepanjang podcast kamu kelihatan kayak aduh gua harus ngomong apa lagi nih, aduh gua harus nge-create apa nih, terutama yang Dokcin kentara banget ya kalau masalah yang debt collector ya. Kalau misalnya masalah debt collector kamu belum siap jawab, jawabnya digeneralisasikan, jangan ngada-ngada masalah pinjol. Ini terutama yang aku harus highlight ya, kayaknya banyak yang komen masalah pinjol. Kamu sendiri juga nggak yakin kalau itu pinjol apa bukan, ya. Dan kamu kayak mengada-ngada. Giliran ditanya sama Denso, kamu kayak mendingan nggak usah kamu kasih breakdown. Kalau kamu nggak ngerti masalah debt collector apa-apanya aja. Kayak kamu tuh kayak bingung mau ngejawab apa, ujung-ujungnya kayak takut. Ya, udah gitu maaf kalau memang tidak ada buktinya jangan diada-adain. Kalau memang nggak ada, pinjol lagi. Kayak nggak ada pembahasan yang lain, lu harus encounter. Ya, terus masalah uang. Ya, kalau kamu belum siap masalah dari kamu ingin uh, encounter masalah effort kamu yang kamu pembelaan, kalau memang belum ada angka yang keluar, belum ada namanya hal yang pasti kamu ingin menyampaikan pembelaan, ya, aku yakin kamu nggak mungkin tidak tahu. Nggak mungkin kalau kamu tidak tahu masalah uang, apalagi sini yang menjadi namanya polemik. Kamu sepertinya tuh kayak sungkan, malu, dan takut untuk menyampaikannya. Kenapa? Jadi semuanya tuh abu-abu. Dari sepanjang podcast yang aku dengar itu hanyalah yapping-yapping. Ya, nggak dapet gregetnya, nggak dapet jawabannya. Jadi kesannya hanya oke gitu kan. Banyak hal-hal yang di encounter aku rasa yaitu curhatan ya. Nggak terlalu banyak tabir-tabir cerita yang aku pikir bahwa ada sesuatu hal yang baru. Tapi at the end of the day, Dokcin menghargai ya, dan sangat thank you terhadap SW akhirnya. Karena apa? Gini, banyak fans yang masalah pinjol itu aku rasa maaf banget ini highlight yang terlalu lebay, terlalu kayaknya tuh kayak seperti dibuat ya. Giliran Densu selalu menekan, kamu punya buktinya nggak, kamu punya buktinya nggak. eh eh Kalau nggak kamu bingung, kamu abu-abu, kamu lempar ke tim kamu, ya, atau nggak kamu apa aja dicoba ditepisnya kemana gitu. Jadi lebih baik sesuatu yang kamu pengen encounter itu relax aja. Jangan usah takut. Kalau memang porsinya tidak untuk disampaikan, ya aku tahu kamu banyak nahan. Gunakanlah kalimat-kalimat klarifikasi yang setidaknya eh bahwa benar apa tidak benarnya itu terklarifikasi. Jangan malah nambah. Kalau kata aku, blunder jadinya semuanya rata-rata. Nggak semuanya, tapi ya aku juga sekontra-kontranya sama SW, gue ngeliat, oh ya, paham gitu kan. Dan ada kesinambungan sama apa yang SW bilang. Ya kan, misalnya kayak apa ya? Ya masalah sejarah kehidupan anak, keotoriteran seorang RO dalam rumah tangga, ya. Karena di sini SW ini kamu terlalu lemah, terlalu membiarkan, terlalu banyak diem. Ya, maaf banget karena di sini tuh udah terlalu telat sebenarnya kamu tuh naik menjadi eh apa? Kamu menjadi sesosok yang mengencounter atau mengangkat buka mulut untuk hal kasus kamu udah terlalu lama. Diemnya terlalu kayak udah setahunan gitu.
Makanya banyak fans yang bilang kan, makanya Dokcin bilang, aku kurang setuju dan tidak mau. Namanya kalau kalian menyebut SW itu harus diem, itu adalah emas. Diem itu adalah emas, malah mencelakakan dia kan. Malah pembentukan karakter, Pak. Malah penormalisasian. Malah menjadi pencitraan untuk SW yang bagaimanapun SW mau encounter ke kita, pasti akan selalu dicap kamu adalah kambing hitamnya jadinya. Kamu adalah sesosok yang memang udah salah. Jadi mau pembelaan apapun kamu tetap akan dicap sebagai orang yang salah. Karena bukannya gimana dicap sebagai orang yang tidak salah. Kamu tidak ada bahasa, kamu tidak ada encounter. Padahal ini masalah bukan berantem sama orang lain yang kasarnya lu bisa secara personal orang juga tahu lu dan pembelaan. Ya, ini masalah yang lebih sensitif, masalahnya masalah suami sama istri, di mana pasti akan pencapan pemberian apa namanya ya, pemberian karakter, siapa yang harus menjadi yang dibela, siapa yang mau nggak mau itu harus yang jadi dicibir. Ini sangat instan banget pencapan ini. Dan di sini juga maaf banget kita dilibatkan, ya, kita dilibatkan untuk ikut andil dalam peranan. Kita punya karakter juga di sini yang memang semuanya SW kamu lemparkan ke kita, kamu suguhkan ke kita, gitu loh, ya. Jadi nggak ada kata dimana kalau kita tuh tidak perlu terlibat atau ngurusin kehidupan kita sendiri, nggak. Karena kalian, terutama bukan kalian, maksudnya SW yang melibatkan kita, menarik, memberikan peran. Jadi ada perannya kita, makanya permintaan maaf kita selalu tagih terus kan, klarifikasi kita tagih terus ya. Dan pada akhirnya Dokcin tetap mengapresiasi kok. Kalau nggak kamu dicecer sama Densu, mungkin kamu nggak akan kelihatan benernya bohong atau benernya. Nggak akan kamu untuk dimintakan sumpah sampai Densu sampai bilang, sumpah nggak kamu ngomong gini, jujur nggak, ada buktinya nggak, bisa dipertanggungjawabkan nggak. Walaupun namanya kata sumpah hari begini kan bisa menjadi sebuah stigma yang ya udahlah tanpa memikirkan konsekuensi dalam agama ya. Tapi kamu kan sampai nggak bisa jawab kan di podcastnya Densu, apapun yang bersifat tentang kamu live yang tidak senonoh, kamu memvalidasi dan kamu mengiyahkan bahwa itu tidak pantas, betul kan? Nah ini ya, pukulan keras untuk Sergios, ya, pukulan keras untuk Sergios dan tim pembela SW. Junjunganmu aja mengakui bahwa live-nya dia bersama CEO itu adalah live yang tidak pantas. Dan SW mengakui hal itu sendiri dan sudah meminta maaf. Kalian nggak usah ngebalik-balikin lagi bahwa live-nya tidak ada yang salah atau pantas. Buka mata kalian, ya. Dari SW-nya sendiri juga mengakui itu tidak pantas, ya. Apalagi video yang dia ngomongin gua butuh 200 juta lu anjing, ya kan? Dan SW juga mengakui dan udah meminta maaf, ya. Dia mengakui semua ini adalah kesalahan saya, keceplosan, keteledoran saya, kepribadian saya yang selalu seperti berubah-berubah, ya kan? Dan saya yang terlalu namanya belak-belakan, saya minta maaf tuh, ya. Jadi aku nggak mau dengar lagi kalian ngebela dari segi namanya live Sergios lah, CEO sama SW, ya, masalah 200 juta sama masalah yang memulai siapa duluan masalah ini, ya. Junjungan lu sendiri udah konfirmasi dan dia mengakui dia, ya, termasuk masalah pesulap merah juga. Yang masalah pesulap merah, walaupun maaf banget pesulap merah ini kayaknya mau coba-coba pansos, ujung-ujungnya apa nggak kontrol, akhirnya dimatiin teleponnya sama si Densu, ya kan. Ya, Bels, walaupun begitu setidaknya kita menghargai effortnya aja lah. Setidaknya permintaan maaf yang Nah, begitu dong kalau minta maaf. Ya, SW kalau minta maaf itu kayak begitu, bukan lewat yang permintaan video minta maaf yang kelihatan seperti tekstual dan terlalu kayak nggak tulus. Ya, seperti itulah harusnya minta maaf. Dan kamu juga udah bilang kan, kalau nanti ke depannya, kalau misalnya saya mau live lagi, saya akan berusaha untuk live sendiri. Bagus seperti begitu, karena maaf banget ya, berondong lu, CEO mau kondong lu, itu tuh nggak dibutuhkan.
Lebih baik lu simpen aja di belakang. Jadi pacar lu. Nggak usah lagi namanya live-live berdua sama dia deh. Kalau misalnya ada event-event yang penting aja, terserah lu mau kayak gimana. Ya, gua hargain SW untuk namanya planning ke depannya seperti apa. Dari kamu mau ada jualan, mau ada endorse, kamu akan usahakan live sendiri, fokus, good. Itu yang sebenarnya perlu kamu lakukan. Karena apa? Sekarang itu adalah kalian masing-masing, CEO dan SW itu harus memperbaiki image kalian masing-masing. Karena maaf, ini udah menjadi mendarah daging. Kamu mau konfirmasi juga, sebenarnya udah terbentuk karakternya, disayangkan. Tapi walaupun udah berapa bulan berlalu dan udah terlalu alot, ya kita masih mengapresiasi lah, masih menghargai kamu ada. Walaupun kayaknya sepanjang podcast banyak blundernya ya, maaf. Beberapa poin terutama untuk di sini sekarang tiba-tiba sebenarnya banyak poin yang kalian bisa untuk debatkan ya. Tapi aku nggak tahu kenapa yang masalah DC ini kalian dititik beratkan menjadi hinaan pinjol-pinjol. Nah, aku melihat sendiri ya, karena memang pinjol ini, si DC ini kan ada yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi terjadi, ya kan? Dan maaf, kalian ada sadar nggak yang sama Densu benar-benar ditangkis masalah tentang yang sambil menunggu rumah dari Cilandak ini dibangun. RO, namanya RO kan karakternya kan ya nge-splurge. Kalian tau nggak nge-splurge? Nge-splurge itu adalah benar-benar ngemanjain lah gitu, benar-benar ngasih apa yang kalian mau. Ini masalah tentang ya udah kamu tempatin aja, kamu pergi kita beli bla 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 begitu. Ini sebenarnya kita bisa tarik, kita bisa sinambungin sama wawancaranya RO yang belum lama ini, yang dia menyesali, yang dia ngomong ya, yang menyesali tentang seandainya kalau misalnya gue bisa perbaiki adalah menjadi orang yang tidak baik, yang terlalu tidak bisa bilang tidak. Itu yang bisa yang dia selesai, yang bisa kita sinambungkan sama perkara tentang properti-properti kemewahan-kemewahan yang SW diberikan sama RO, ya kan? Jadi sebenarnya mungkin bagi SW itu sesuatu hal yang sifatnya seperti kayak OKB gitu kan, sesuatu yang wow gitu kan, tapi malah di apa ya, tidak melihat dari sisi itu gitu loh ya. Tidak kamu melihat dari sisi itu, sisi positifnya, bahwa kamu menganggap bahwa hal itu adalah hal yang kayaknya itu negatif gitu kan. Karena aturannya kalau kamu memang ya gimana gimana ya, karena dalam hubungannya RO sama SW ini kan kita tahu bahwa seseorang yang lebih kaya, karena permainannya kan udah begitu, dimana yang lebih kaya ya kamu yang harus mau nggak mau lebih kaya mengikuti gitu loh. Dan dalam hal ini RO kan yang kayaknya, jadi dia punya ya. Sementara gini, kalau minta misalnya SW dimintain suara, dimintain dimintain keotoriterannya, ya aku juga nggak tahu seperti bagaimana, ya kan. Dan yang paling uh, bikin Dokcin tanda tanya, kamu mengatakan bahwa pernikahan kamu sama RO adalah pernikahan yang beda, pernikahan yang khusus. Itu aku juga nggak ngerti ya, maksudnya apa dengan kalimat itu. Berarti kamu sadar, ya kan, dengan siapa kamu nikah. Dan itu udah tidak ditutup-tutupin, dan bahwa kamu juga tahu bahwa dari awal itulah yang kamu akan hadapin. Tapi kamu memilih untuk memperkarakan hal itu, ya kan? Bener nggak? Tapi again Dokcin hargai, karena mungkin capacity kamu sama kekuatan kamu ya, setidaknya ya kamu tahu apa yang kamu hadapin, seseorang yang kaya, ya kan, seseorang yang bergelimang harta, dan mau nggak mau kamu ya harus nurut. Apalagi ditambah lagi dia adalah sosok pria, bukan sosok wanitanya yang kaya, yaitu kamu, bukan dia. Jadi kamu mengatakan pernikahan khusus, ya kamu pasti udah tahu pernikahan yang beda, terus bilang ini gaya rumah tangga yang berbeda, ya itu kan yang kamu pengenin. Ya inilah ya hasil yang kamu dapatkan, inilah encounter yang perlu kamu menyesuaikan, mangga. Ya, walaupun sekarang kamu memilih untuk against dia, ya maaf banget, itu yang kamu harus hadapin. Seberapa kuat kamu bisa, ya itu tergantung kamu, ya kan.
Dan banyak hal lagi sebenarnya yang Dokcin lagi mikir lagi apalagi, tapi itu penjelasan tentang konsekuensi sebenarnya. Nah, ada satu hal yang mungkin kalian miss. Ada mau nih dari 99%, maaf ya, 99%, ini Dokcin bilang sekali lagi, 99% encounter yang sebenarnya kita udah tahu bakal seperti apa, cuma POV-nya dari SW, adalah masalah tentang dari bangun rumah, pindah ke ngontrak ke rumah yang di Pondok Indah, kemudian ke apartemen, dan ada properti Cipete lah, sama yang satu lagi apa. Ketika rumah itu kan memang kasarnya ada niatan sebenarnya RO itu, karena again kita tarik yang ke belakang, masalah RO tidak bisa bilang tidak, kemungkinan ya memang benar. Cuma kadang kalau kalian pernah ngerasain nggak kalau misalnya sama keluarga orang kalian sayang, gue bisa beliin kalian apa aja, aku beliin, aku usahain, kamu mau bergelimang harta sebagaimana aku usahain. Mungkin ada niat RO seperti begitu. Nah, sementara kamu hanya senang mungkin menerimanya, oh wow, segala macemnya, apalagi sedang senang-senangnya ngebangun rumah. Bisa gitu ya ngomong ya, dari SW. Mungkin ya gini ya, defense-nya, pembelaannya SW bahwa daripada keluar uang untuk nyewa rumah, tapi aku yakin RO juga mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya mungkin ada beberapa hal, eh, apa namanya, gebrakan-gebrakan, langkah-langkah atau keputusan-keputusan SW yang kemungkinan ya itu bagus sebenarnya. Cuma kan at the end of the day, kamu kan hanya banyaknya di apa ya, dibawa lah sama dia gitu. Kenapa bisa bilang masalah kasur gitu, itu yang Dokcin pengen coba, mudah-mudahan kedepannya ada titik terang ya, karena kayaknya si SW ini mencoba untuk ngebongkar satu yang diduga perselingkuhan atau sosok lain dalam kehidupannya SW dan RO. Gua nggak tahu ini apakah memang dibuat-buat, benar apa tidaknya, atau otaknya sedang dikuasai kecurigaan suzon. Gue juga nggak tahu. Ya, beli kasur untuk disimpan di apartemen. Tapi kan kalau misalnya kita mikir positif ya mungkin kan itu kan apartemen yang eh apa namanya, ya memang sewa, ada kasur ya, mungkin kan karena saking cemarutnya situasi kemungkinan disangkanya ya udah deh, kenapa diem aja, saya belikan kasur yang baru mungkin untuk kalau bolak-balik antara apartemen atau rumah Pondok Indah, atau enggak tadinya mungkin ada miskomunikasi di mana, tapi kenapa harus bilang begitu dan bilang katanya mereka ada ribut besar, dan situlah mungkin awal yang benar-benar akhirnya yakin untuk cermai segala macem, ya kan? Terus kemudian jadi ribut besar lagi, akhirnya mereka cermai. Ya, di situ ada beberapa hal yang again blunder dan belum beres, maaf banget. Mungkin Densu nggak tahu gedek, nggak tahu memang udah kesel banget di cut. Banyak hal sebenarnya penjelasan dari SW yang aku rasa kayaknya yang oke terus, atau enggak yang cocok logi, maaf banget. Ya, dia bilang cocok logi buat apa? Itu kan masalah uang, jangan cocok logi dong. Kamu masih bilang terus lagi dihitung. Jadi selama ini kamu nggak tahu kamu ada kontribusi untuk rumah itu berapa. Gak mungkin kalau namanya uang, nenek-nenek yang bangkotan aja yang udah pikun, dia tahu 1.000 2.000 yang keluar dari dompetnya dan diambil. Gak mungkin namanya hari begini orang masalah uang, apalagi kamu yang diberikan harta, masa nggak tahu nominalnya. Di situ blunder lagi ya. Kenapa kalau setiap udah ngomongin masalah duit, aku pikir kamu akan menjadi yang paling bersuara. Karena itu kan yang membuat kamu pengen sampai di titik sekarang. Dan selalu kamu harus lempar ke kru kamu. Lagi dihitung. Lah berarti selama ini lu ngapain? Lu nggak tahu sendiri pengeluaran lu. Kontribusi lu seperti apa? Ketika lu ditanyain sama Densu, bapak almarhum bapak, ada nyumbang berapa? Ya adalah lumayan begitu.
Justru kita tuh pengen jawaban-jawaban encounter yang kamu rasa kamu juga aware bahwa kamu tuh sedang dipolemikan. Masalah uang, masalah rumah, sama masalah DC, ya, sama hak asuh anak. Kalau misalnya masalah tentang hak asuh anak, kalian udah tahu ya, Dokcin juga sama apa yang disampaikan. Nah, yang masalah hak asuh anak, kemungkinan besar kayaknya kita bakal tahunya bakal lama siapa yang dapat atau bagaimana perubahan sistematisnya, mungkin tidak akan terlalu kayak ketok palu yang sini yang menang, ini yang kalah gitu. Itu kan sesuai dengan apa yang Dokcin selalu bahas, ya kan? Dari waktu ke waktu bahwa hak asuh anak ini kemungkinan akan benar-benar, aku pikir spekulasi Dokcin tuh di pertengahan Agustus entar ya, setelah yang tanggal 6 Agustus itu bakal ada sidang besarnya bersama kuasa hukum. Tapi kayaknya kemungkinan ini akan menjadi keputusan yang kayaknya nanti akan disampaikan dari hasil benar-benar akhir kelak ntar sama pengacara masing-masing sih, atau dari RO ya, karena memang ternyata menurut dari POV-nya SW ini akan menjadi proses yang pribadi antara mereka bertiga sama mediator hukum ya, sampai ditentukannya. Ya itu seperti itu. Dan kemudian nanti bakal ada podcast selanjutnya, itu giliran RO yang didatangin. Kita tunggu nanti yang podcast dari POV-nya RO, walaupun sebenarnya podcastnya kan kita udah tahu dari yang siapa yang sebelumnya itu, siapa namanya guys? Yang podcast yang sebelumnya, aduh aku lupa namanya, tiba-tiba nge-hang aku. YT-nya siapa? Yang Nanda Persada. Walaupun sebenarnya aku rasa dari yang Nanda Persada kita kan udah cukup banyak mendapatkan POV yang memang cukup detail sih ya. Ya Nanda Persada. Nah tapi nanti yang di Densu ini mungkin akan lebih dibuka, akan me-encounter dari perjalanan hidupnya dari sisi RO seperti bagaimana, dan hal-hal yang pada akhirnya kita akan tahu masalah encounternya, masalah DC, masalah hak asuh anak, masalah biaya uang rumah, segala macam apapun ya. Intinya gini, sebenarnya ini adalah hal yang bisa dan sebenarnya udah settle ya, udah nggak perlu didramain. Tapi aku nggak tahu ya, karena namanya orang siapa sih yang mau mengakui ya. Mungkin kalau misalnya masalah kayak apa yang terjadi di online ya, aku thanks God ya, ternyata aku pikir gini, karena aku juga nunggu-nunggu masalah dia klarifikasi tentang live-nya bersama CEO dan SW, begitupun dengan permintaan maaf video itu, dan yang gue tidak butuh 200 juta ya kan. Aku tuh udah deg-degan. Kenapa Dokcin bisa deg-degan guys? Karena aku takutnya itu akan menjadi sesuatu hal yang SW tidak sesalin. Aku takutnya begitu. Dia tetap bertahan karena apa? Kita selama ini kan sama fans-fansnya SW selalu dibilang, kamu sirik, live-nya nggak ada yang aneh, biasa aja gitu. Dan aku pikir mungkin juga SW tidak akan namanya menyesali. Aku pikir bakal seperti itu kan. Sampai di podcast itu aku pikir dia akan bertahan dengan hal itu. Tapi thanks God. Nah makanya kalau masih ada fans yang keluar-keluar masalah live itu adalah live romantis, live cinta dan segala macem ya, junjungan lu udah konfirmasi minta maaf terdiam akan hal itu. Nah itu Dokcin udah tenang. Setidaknya gue udah tahu kedepannya si SW ini bakal seperti bagaimana nih live-nya, ya kan? Dan untuk hal yang lain, masalah runutan gini, karena ya namanya orang tidak mau kalau udah ngomong masalah spesifik anak, masalah dinamika kehidupan keluarga, yang kemungkinan juga sengaku-ngakunya pasti kan ada hal yang dia sembunyikan atau gua yang merasa benar. Aku sih menanggapinya gimana ya, mau encounter dari sisi Dokcin juga ini bohong apa tidaknya ya, karena kan secara runutan detail ya pasti akan saling defensif satu sama lain, ngebela diri masing-masing ya kan ya. Tapi yang hal Dokcin bisa ambil adalah apapun sebenarnya SW lain kali, kalau misalnya ada masalah kamu dalam hubungan atau keluarga, tolong jangan telat, tolong kritis, tolong bersuara ya, tolong bener namanya effort. Jangan kamu ya udah deh, enggak deh,
Udahlah gimana, bahasa juga. Karena yang di sini nih ditekankan sama RO, mungkin dari sepak terjang kamu komunikasi ada hit and miss-nya. Tapi namanya attitude itu yang selalu ditekankan sama RO itu, bahwa tolong jangan terlalu brutal banget kalau sama saya gitu kan. Jangan terlalu namanya ketus, gunakan bahasa yang mungkin kayaknya enak. Karena di situ aku maaf lagi dengar bahwa SW selalu berusaha untuk coba duduk bareng berdua, ya, menyelesaikan semua. Tapi again, sayangnya tidak dikonfirmasi tentang masalah kebenaran dari yang 11 Juli sebelum dari pengadilan itu. Di tanggal 15 Juli akhirnya benar-benar terjadi, ya kan? Karena kan di sini dari pihak Bapak Minola sendiri juga udah mengencounter masalah 11 Juli itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan. Bahwa kebiasaan SW mungkin suka rubah-rubah, aku juga nggak tahu ya. Karena kan dari pihak RO juga hati-hati sudah menerima ajakan, kemudian dipikirkan, akhirnya mungkin pikir bahwa oh ternyata tanggal 15 sudah keluar tanggalnya. Dan akhirnya RO juga selalu bilang saya terbuka, ya udah saya mau deh terima. Tapi dari pihak SW ini menolak. Jadi ada namanya sifat yang suka menarik ulur, narik ulur. Nah itu juga jangan, kata aku. Karena terus terang banyak hal-hal yang kita tidak bisa menjadi kayak, oh iya ya. Akhirnya Dokcin jadi berbalik lagi ke apa yang sudah disebutkan sama RW. Karena RO, karena apa? Blundernya itu gua nggak dapet gregetnya gitu. Aduh, dari semua data-data yang tidak dipersiapkan atau memang sengaja untuk tidak diberikan klarifikasinya karena kamu tahu bahwa angka-angka itu adalah sesuatu hal yang mungkin abu-abu, atau kamu tahu tapi kamu kurang-kurangi atau kamu tambah-tambahin, ya akhirnya jadi blunder. Maaf, kita masih pengen tetap dapat nominal dari dana-dana yang sudah keluar masuk atau dari masing-masing seperti apa. Aku masih tetap tunggu. Kemungkinan kita harus ya mau nggak mau nunggu dari RO, ya. Kemudian juga masalah debt collector, karena ini yang udah benar-benar ngejatuhin banget. Ada ngomong pinjol rumah segala, tahu tidak tahu tidak tahu. Bahkan kalian tahu ada satu hal yang bikin aku apa coba, RO bilang kamu banyak nggak taunya di rumah tangga kamu ya. Nah, itu di situ aku ketawa banget karena nggak tahu sebodoh-bodohnya orang dalam rumah tangga. Ya lu kan 24 jam sama dia, lu ada hal yang memang banyak yang lu lebih tahu, hanya kalian berdua. Densu aja sampai kebingungan saking ngeblundernya. Terus jawabannya, lu banyak nggak tahu dalam rumah tangga lu udah 11 tahun ngapain aja. Makanya jangan taunya cuma ininya doang, ya. Tapi benar-benar kamu tuh itu adalah hidup kamu, hidup semati. RO adalah punya kamu, kamu juga punya RO. Ada banyak keganjalan-keganjalan yang kayaknya ini agak rancu gitu, yang kayak baru kali ini ya ada seorang sosok selebriti suami istri yang cermai secara publik akhirnya diketahuin, yang bisa dibilang kamu sendiri tidak tahu rumah tangga kamu seperti bagaimana. Di situ gue udahlah ini mah nggak benar, kata gue podcast ya. Kata gue mah nggak benar. Intinya podcast itu kamu mah hanya mencoba untuk bagaimana celahnya gue bisa nangis. Iya, you better watch my video to see. I recap all the most important parts dari 1 jam 30 menit. Mungkin terlalu panjang bagi kalian nonton. Maaf, itu video VT Dokcin lama ya, 9 menit. Karena 5 menitnya itu Dokcin dedikasikan untuk ngerangkum semua yang menurut Dokcin adalah hal-hal yang perlu kita kritisi ya, gitu loh. Dia sendiri nggak tahu kok. Nggak tahu angka bagaimana. Bahkan dia sendiri masa nggak tahu duit pinjaman uang dari bank untuk ngebangun rumahnya. Kan duitnya diterima sama bapak lu, almarhum. Lu sendiri juga kan ada kontribusi sampai 20 M. Masa lu nggak tahu duit? Gini, kamu sendiri bilang Koko RO adalah orang yang udah beli, udah bayar, udah ini. Ya kan? Kamu sendiri tahu suami kamu adalah orang yang nggak mau puyeng,
ya kan? Kamu mau apa, saya beliin, sok saya modalin, gitu. Akhirnya kamu kan di sini adalah orang yang menampung. Thank you Yolanda. Orang yang menampung berarti dana, ya, diskusi, hasil diskusi terutama untuk bangun rumah, ya kan, kamu sendiri yang mendesain, yang mencatat, apalagi di situ bapak lu sendiri yang akhirnya dipilih sama kamu karena itu pitching kan, jatuhnya pitching. Thank you. Di situ adanya pitching, ya kan, kamu tetap namanya ngehold bapak kamu untuk vendor-vendor yang kamu rasa mereka menawarkan diri dari ada eh, satu digit, dua digit untuk pembiayaan kontraktornya, tapi at the end of the day kamu pilih bapak kamu untuk yang menjadi kontraktornya, gitu kan. Dan aku rasa karena saking RO kan cuma taunya transfer doang, harusnya yang lebih detail tahu tuh kamu, yang harus bilang nggak tahu tuh harusnya RO. Di situ gua gemblunder juga. Ujung-ujungnya setelah ini nangis lagi. Akhirnya mungkin Densu jadi kesel. Alah, nangis lagi, cut, pak. Gua nonton sampai gitu kan. Kayaknya Densu ini ngecoba untuk nggak ngebeli nangisnya dari SW. Gua rasa dia udah pelajarin, ya kan? Tiba-tiba tuh nangis bapaknya, nangis anaknya, ibunya, segala macem. Ya Allah, kata gua. Karena Densu tahu dia nggak, tidak mungkin bisa ngejawab hal itu, ya kan? Dan aduh sayang banget ya, kalau memang ini adalah platform, karena kan Densu yang memberikan platform, kamu memilih juga Densu. Harusnya kamu juga klarifikasi dong masalah CEO, kesempatan. Kamu malah memilih lemes sepanjang apa namanya? Sepanjang podcast kamu memilih untuk, harusnya kamu membara. Karena itu hal masalah CEO itu perlu banget di encounter loh. Akhirnya apa, jadi ngambang, kita tetap nggak tahu kan bagaimana sih sebenarnya kamu sama CEO ini, ya kan, itu juga nggak di broad up. Sayang banget kesempatan yang memang mungkin kamu ambil cuma kayak satu-satunya podcast ini, nggak terlalu details, blunder. Akhirnya kita malah nangkepnya yang nggak tahu apa yang gue tangkep ya. Ya begitulah. Walaupun nanti pasti dari pihak pembela SW, wah ada nih pinjol gitu kan, tapi kalian itu nggak bisa dibanggakan.